Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Bincang Politik. Tribuners, kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Di sebelah saya sudah hadir Bang MD Rizani atau Bang Sani, biasa kita sapa. Bang Sani ini adalah Ketua Lampung Police Watch. Halo Bang. Halo. Gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Oke. Bang, hari ini kita akan berbicara mengenai isu-isu yang sedang hot lah gitu, terkait dengan kepolisian ataupun lembaga-lembaga terkait juga bisa ya Bang. Boleh. Tapi sebelumnya Abang perkenalkan dulu diri dengan Tribuners di rumah, pasti ada atau mungkin yang udah lupa atau belum tahu nih Bang Sani ini gitu. Boleh perkenalan dulu Bang. Ya, baik. Nama saya Muhammad Delbi Rizani. Saya adalah Ketua Lampung Police Watch yang diamanahi sejak 2005. 2005? Sejak 2005, aktif tuh sejak 2001. Jadi kalau hari ini paham dengan apa itu polisi, apa itu aturan, atau apa itu aturan hukum yang melekat di dalamnya, ya mungkin karena memang udah keseharian ya. Keseharian. Tapi kalau basically, saya justru dari FISIP. Dari FISIP? Iya. Jurusan apa Bang? Sosiologi malah. Oh, sosiologi. Sosiologi, kemasyarakatan. Oke. Bicara buruh, bicara. Karena saya juga FISIP Bang. Oh iya. Tapi pemerintahan. Oh iya, jadi tapi pada akhirnya itu menjadi ilmu dasar ya. Iya benar. Untuk kita memahami situasi kemasyarakatan. Benar banget. Ya. Oke. Bang, sebelum kita lanjut kepada topik kita hari ini yang benar-benar ini eksklusif banget nih Bang ya, pengen kita bahas dan kita obrolin malam ini. Sebelumnya apa sih Bang Lampung Police Watch ini? Abang bisa jelasin nggak? Ya, Lampung Police Watch itu kita bentuk begitu isu polisi ini sudah setelah 98 itu kan terpisah, tidak lagi menjadi satu atap antara tentara dengan polisi. Yang harus kita pahami bahwa hari ini polisi itu tidak bertuan. Tuannya itu presiden. Dengan kesibukan presiden yang begitu banyak, rasanya banyak plus. Ya kan? Kalau tentara itu ada menhan. Dia punya kasat, dia punya kasal, dia punya kasau, dia punya panglima TNI, dia punya menhan. Dia punya menko lagi. Artinya yang mengawasinya banyak, jenjang pengawasannya. Hari ini direct, polisi itu langsung pada presiden. Yang kalau isu besarnya sih kita minta dia di bawah Mendagri, karena undang-undang yang dilekatkan kepada mereka itu sipil. Kalau polisi itu nakal, kalau polisi melanggar hukum, dilekatkan itu sama dengan kita undang-undangnya. Ya artinya dia masyarakat sipil. Yang mengawasi juga masyarakat sipil. Harusnya dia punya menteri di bawahnya, menteri dalam negeri. Buktinya hari ini kan ada Tom Sitohir jadi Irjen Kemendagri, terus polisi mau jadi PJ gubernur, mau jadi banyak kan, artinya dia ini sipil. Tentara begitu mau jadi PJ gubernur diributin. Nah ini riskan, presiden itu pejabat politik. Iya. Sementara tunduk dan patuhnya Kapolri itu hanya kepada presiden, tidak ada menteri yang menaungi di bawahnya. Itu yang pada akhirnya kita menjadi platform kita bahwa dasar filosofi kita bahwa masyarakat yang harus mengawasi ini. Kita kalau nggak watching ini sebenarnya dasarnya kecintaan. Iya benar. Paman saya polisi, saudara saya banyak polisi. Nanti akan kita cerita hal-hal lucu soal polisi lah. Yang itu dalam keseharian keluarga saya. Nah ini kalau mereka ngawur hanya nunggu dimarahin presiden, kan lama. Karena presiden juga banyak urusannya iya ya. Dong. Iya dong, orang kita aja kadang-kadang belagak sibuk. Kok nggak datang lu? Oh sorry bos, gue sibuk banget. Sesibuk apa sih kita? Apalagi presiden. Apalagi presiden. Gitu. Oh, jadi secara nggak langsung atau secara pendefinisian, Lampung Police Watch ini adalah lembaga yang mengawasi dari kepolisian ini sendiri ya Bang? Iya NGO kan dia, tapi kan dia punya namanya Kompolnas kan dia punya, hari ini kan ada Kompolnas tuh. Tapi Kompolnas sendiri kan juga alumni-alumni mereka, terus menterinya ya Pak Mahfud MD ya sibuk semua lah. Terus jadi di daerah kan nggak ada. Di daerah nggak ada. Ya, namanya udah Kompolnas, Komite Polisi Nasional. Nggak ada Kompol Lampung. Nggak ada ya, nggak ada secara spesifikasinya. Kan dia luas, dia banyak banget ini polisinya. Setiap provinsi dia punya Polda, setiap kabupaten dia punya Polres. Kompolnas hanya berapa orang komisionernya gitu. Bang, sebenarnya tujuan adanya LPW ini apa Bang?
Ya kita mengawasi. Mengawasi. Kita peduli dengan polisi. Kalau salah ya kita ingetin. Cara dari LPW ini mengingatkan lembaga ini gimana? Ya ada yang Oknum. secara informal kita datangi, kita berikan masukan langsung. Kalau lembaga ini membuka diri, tapi kan beberapa tahun terakhir kita dianggap seperti musuh, jadi sosok yang menjijikkan gitu kan. Padahal ini yang kita takutkan kan, ketika soal senjata yang pengawasannya, penggunaannya, terus orang yang menggunakannya tidak dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan, kan ngawur nih, punya gangguan kejiwaan, emosi yang tidak stabil. Kan kita sudah teriak-teriak beberapa kali. Saya pernah ditanya oleh Kabid Humas dulu sama Polda, adalah seseorang perempuan, saya panggil dia Yunda. Dinda, sebenci apa kamu sama polisi sehingga semua perbuatan polisi salah? Bukan Yunda, saya bilang. Kenapa? Ketika peluru itu keluar dari senjata itu, dia berjalan lurus, dia tidak peduli anak kamu kah, Kapolda kah, Joshua kah, Ahmad Karnain kah, dia jalan lurus. Emang kalau begitu tahu, oh ini Kapolres, belok. Enggak. Pasti mati, pasti cedera, pasti luka. Nah kalau ini nggak dijalankan, dasarnya suka tidak suka, apalagi ada banyak isu suap di soal itu, ya inilah konyol faktanya hari ini. Banyak hal-hal yang konyol seperti itu. Jadi memang LPW ini sudah berdiri sejak lama ya Bang? Ya setelah reformasi lah. 98? Ya 99-2000. Oke, berarti sudah lama banget ya? Kalau di Lampung ini hanya di Lampung aja atau ada di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia itu menginduk kepada Indonesian Police Watch, Bang Neta Espani, tapi Lampung tidak. Lampung tidak karena kita sempat berdialog dengan Indonesian Police Watch itu, kita beda arah pandang dan arah watching, arah pandangan. Kita beda kenapa? Kalau IPW itu mengawasi dari sisi aturan, betul mereka ada di Jakarta, mereka terintegrasi dengan Komisi 3, dengan DPR, ketika aturan kepolisian dibahas, mereka bisa ikut terlibat. Kalau kita hari ini kan sudah menunggu kebijakan aja. Akhirnya Lampung Police Watch bergerak pada sisi teknis, pada sisi kerja, pada sisi kinerja. Prosedur penangkapan, prosedur tugas, prosedur penerimaan, bintara, prosedur penangkapan, prosedur penyitaan, sampai dengan penggunaan senjata itu yang kita awasi. Dalam keseharian polisi lah, tidak lagi kita bicara soal kebijakan. Tidak lagi bicara kebijakan. Gitu ya. Memang secara teknisnya Ya, yang betul. diawasi. Karena kita tidak bisa bicara undang-undang, karena kita di Lampung, undang-undang kan dibahas di Jakarta. Benar. Iya. Oke. Bang, ini kita kan menelusuri dan kita melihat ya banyak. Sekarang itu lagi happening banget gitu fenomena tentang Polri, kepolisian ini lagi gencang-gencangnya gitu kan ya, nggak di atas, nggak di bawah nih. Udah kalah isu minyak tapi. Udah kalah pokoknya Bang. Bahkan baru-baru ini kan kita dengar bahwasannya ada Sambo versi Lampung. Nah, ini yang mau kita bahas malam ini, baik secara sudut pandang LPW maupun dari psikologisnya nih Bang. Betul. Ya, yang pertama pengen saya tanyakan adalah, menurut Abang sendiri, bagaimana cara Abang untuk menyikapi dan melihat fenomena polisi tembak polisi di Lampung Tengah ini yang terjadi nih Pak? Sudah lama kita melihat gejala ini yang sudah kita ributkan. Itu sudah bukan lagi 1-2 kali kita ribut dari mulai senjata hilang, polisi buang tembakan ngawur, polisi mabuk buang tembakan seperti koboi. Ini udah kita ya, tapi kan ada kalanya ketika media lagi daring-daring sama Polda, lagi daring-daring lagi cinta banget sama Polres, ya kita nggak ditulis. Ya kan kita udah teriak-teriak karena partnership kita ini yang hanya bisa menyuarakan kita, corongnya hanya pers kan. Tapi kalau persnya sudah menjadi darling Kasat Reskrim, Kasat Lantas, ya sudah habis. Lampung Polsut sendirian gitu. Nah, ini sudah lama kita khawatirkan, bahkan sudah berbelas tahun yang lalu soal senjata. Karena senjata ini ada satu penyakit yang namanya trigger happy. Ini hasil riset psikologi bahwa orang kalau pegang senjata itu ada satu kegembiraan ketika dia bisa meledakkan senjata itu. Itu adrenalinnya membara ya, gitu, punya dong, kesenangan tersendiri. Karena kan senjata itu punya efek menagih, efek kecanduan. Dengar suaranya, dengar rasa getarnya, bau misiunya, itu menghadirkan efek rindu itu. Ya. Jadi memang ada gangguan ada. Atau diagnosis seperti itu Bang? Ada bahaya, nanti dia trigger happy. Seperti
oknum polisi yang menembak seorang tersangka lebih dari 1-2 lubang. Sambo itu termasuk trigger happy. Sudah dia tembak Joshua, lalu tembak ke atas lagi, dia semakin darahnya semakin bergolak ketika dia meledakkan senjata itu. Dan gak usah dipungkiri lah, semua orang pasti punya efek rindu dengan senjata. Dia kangen dengan ledakannya. Itulah kenapa satuan setingkat Polres atau satuan setingkat Kompi Brimob itu harus punya lapangan tembak. Bukan hanya soal untuk mendidik kemahiran, tapi untuk obat kangen. Sehingga ketika dia rindu, bukan di jalan dia nembak. Dan bukan salah sasaran juga ya, Bang? Juga melatih kemahiran menembak kan gitu. Tapi ini sebenarnya juga untuk bagian dari saluran. Kalau lu kangen ke situ tuh nembak ke situ, jangan di sini dong gitu. Benar. Karena dia punya penyakit. Gitu. Kita pernah bercanda kok, satu-satunya makhluk Tuhan, makhluk Allah yang nggak gratil dengan senjata itu walaupun sudah diberikan ini, hanya Israel kok. Yang diberikan trompet, belum ditiup sampai sekarang. Dia juga nggak iseng nyoba gitu loh. Tapi seorang anggota polisi disumpah bagaimanapun juga, kamu jangan ledakan kalau belum diperintahkan. Di dalam kamar tanpa diisi peluru akan dia coba tuh, cetek. Karena rasa penasaran itu tadi. Ya, itu tadi satu-satunya makhluk Tuhan itu cuma malaikat peniup trompet itu aja tanda kiamat itu. Selebihnya pasti coba. Anda dikasih gitar, Mbak dikasih gitar, pasti coba tuh ting. Iyalah, karena manusia kan punya rasa penasaran itu tadi. Ya, gitu loh. Dia punya nafsu. Nanti efeknya dia pengen coba, lalu rindu. Jadi menurut Abang, kasus yang terjadi baik di pusat seperti kasusnya Ferdy Sambo dan juga polisi di Lampung Tengah yang tembak polisi ini ada kaitannya secara psikologis? Ya ini masalah klasik kok. Hanya soal penggunaan senjata dan pengawasan penggunaan senjata yang nggak jelas kok. Nggak jelas ini. Kenapa bisa nggak jelas, Bang? Nggak jelas psinya bagaimana. Ada psikotes soal nanti calon-calon orang-orang yang akan menggunakan senjata ini, dia tes, ada psikotesnya. Tapi kita tahu kok, si A ini labil, si A ini emosional. Jangankan dia jadi polisi, sebelum jadi polisi aja kerjanya bawa pisau kok di kampung. Karena ada teman-teman kita, di SMA kerjanya berkelahi aja. Jadi polisi, dikasih senjata gitu kan. Kok tiba-tiba bisa pegang senjata? Oke? Nah, jadi kalau dari tahap awal penggunaannya saja, syarat untuk menggunakan senjata, memegang senjata itu sudah tidak jelas, ini pasti tidak jelas. Itu tadi lahir orang-orang yang, kan ada situasi harian psikologi, ya kan? Bujang seorang polisi yang memang dia lajang, dengan sudah berkeluarga itu kondisi kejiwaannya beda dong. Beda dong. Saya dengan Pimret tadi pagi telepon sama bercanda. Kita saja berangkat dari rumah, sempet pamit sama istri, dijawab nggak lurus itu galau di jalan. Iya kan? Kenapa ya gitu? Di kantor tuh merusak semua lah udah. Pagi Pak ya gitu aja kan. Jadi imbasnya ke semua gitu. Lah kita tahu gaji Bintara berapa? Dia menyekolahin anak, istrinya punya arisan, kuota telepon, pajak mobil, kebutuhan lain, mertua dan lain-lain, bebannya banyak, belum tunggakan perkara dan lain-lain, ya kan? Ini yang harus diawasi secara harian. Oleh siapa? Pimpinan setingkat di atasnya, Kanitkah, Katimkah, Kasatkah, harus tahu ini. Paman saya seorang polisi kata paman saya, kamu belum jadi polisi kalau kamu belum tahu jumlah lampu teras tetanggamu, kamu belum tahu jumlah anak ayam tetanggamu. Kata saya, seserius itu tak Om? Loh, bagaimana kamu akan mengawasi satu sektor yang dulu itu 3 kecamatan loh, satu polsek itu 3 kecamatan. Nggak usah ngomong besar kamu. Kalau jumlah lampu tetangga, jumlah motor kamu nggak hafal. Kan bukannya dia bagian dari pengawasan kamu, penjagaan kamu jamin keamanannya. Gitu kan? Kalau berarti memang secara psikologis berkaitan ya? Iya jelas. Karena mental itu tadi, atau karena memang dia kurang dalam penanganan senjata itu tadi tuh? Ya ini kan pertama dari prosedur pertamanya memang sudah tidak laksanakan dengan baik. Lalu yang kedua, spirit korup kan sudah tidak ada. Antar satuan kita sama-sama pahamilah. Bayangin seorang polisi di Bandarjaya, buser Polres tembak-tembakan depan polsek. Polisi polseknya videoin. Ya kan? Lalu si buser itu
anggota Buser itu kehabisan peluru karena senjata polisi ini kan revolver. Senjata si penjahatnya ini itu FN yang 9 peluru jumlah bisa 9, bisa 12, bisa 17. Sementara ini kan cuma 6 peluru. Habis dia. Begitu dia habis, dia nyelinap. Mobilnya diambil sama penjahat itu di depan persis Polsek Lampung Tengah, Polsek Terbanggi Besar. Mobilnya dirampas sama penjahatnya. Itu satu polsek, senjatanya satu gudang. Tidak ada yang menembak tapi berhasil memvideokan. Ini kan udah kayak anak SCBD ini. Kok jadi sadar kamera itu divideoin? Temennya mau mati lu ini. Ini kan jelas. Apa kata anggota polsek? Mungkin dalam hatinya, bodoh amat dia orang Polres, gua orang polsek. Ini bahaya. Kalau Mbak tanya hari ini, tanya anggota Brimob, beberapa anggota Brimob tanya, kamu polisi? Bukan, saya Brimob. Kan bahaya ini. Buser ngubur-ngubur penjahat, Polantas asik aja. Polantas ribut sama polisi, Buser lewat, bodoh amat, gue kan Buser. Ini nggak ada, jangan bohong. Yuk, kalau nggak kita riset. Nanti kalau saya pampangin angka statistiknya, pucet polisinya kan. Ngaku aja lah. Jangan bilang, Lampung Poliswot ngeceh bau. Tepuk dadamu sekarang. Kamu punya nggak esprit de corps? Kalau punya, satu klik di bawah itu hormat patah-patah sama kakak Leting. Hari ini, yang nembak di Lampung Tengah itu, adek Leting. Satu klik di bawahnya. Ya kan? Tapi ini kan bukan masalah baru. Memang sudah lama ya Bang? Iya dong. Ego bodoh amat, spirit corp sudah nggak ada. Nggak ada. Jadi seharusnya apa tuh Bang yang dilakukan seharusnya oleh anggota Polri? Dibenahi kejiwaannya. Dibenahi lagi kejiwaannya. Ya dibongkar dong ini. Nah, menurut Abang, kan gini Bang, mungkin yang tembak menembak ini udah. Ini kasus lah. Ya kasus lah ya, gitu kan ya. Dan ada psikologi, tapi itu kan hanya pas mereka masuk aja Bang. Pas masuk kan tes. Ada saat mengambil senjata ada. Mengambil senjata juga. Ada. Artinya kan berarti masih. Tapi berapa lama senjata kan kadang-kadang sampai 3 tahun dia pakai nggak pernah diuji lagi. Nah itu dia. Jadi perlu pengujian lagi seharusnya Bang. Kenapa nggak 6 bulan? Kenapa nggak dipantau harian? Saya punya om dulu anggota Brimob, saya masih SMP. Dulu Polda yang di Teluk itu Kompi Brimob namanya. Saya di situ. Saya libur sekolah, saya tepat om saya. Om saya itu pagi sedikit bantah dengan istrinya, ribut mulut lah. Tidak lama, setengah jam itu datang propos, ketuk rumah om saya. Dia bilang saya diperintahkan oleh komandan Kompi untuk mengambil senjatamu. Diambil. Kata om saya apa alasannya? Nanti kamu akan dipanggil sama Danki dijelaskan. Setengah jam kemudian dia dipanggil, diiring sama propos itu, diiring. Setelah pulang dia bilang sama istrinya, loh gara-gara kamu senjataku ditarik. Ini kan bahaya, dia sedang bertengkar sama istrinya. Kalau dia pegang senjata, kalau dia hilap, dia tembak nggak? Kan banyak anggota polisi nembak istri. Banyak. Mungkin kita lihat angka statistiknya, banyak. Kita review apa? Ayo, pencet googling aja, selesai kok. Jadi menurut Abang sebaiknya penggunaan senjata Polri itu seperti apa Bang? Di samping ada uji psikologi saat dia akan menggunakan, dan ujinya harus dilibatkan pihak ketiga dong. Jangan sendiri-sendiri. Itu tadi, nanti ada suap, ada suka tidak suka. Ada yang lebih ironis lagi, dia Buser. Dia curhat lewat telepon, Kak tolong si Kak teleponin si ini Kak. Kenapa? Senjataku diambil. Kamu punya kesalahan? Enggak. Kenapa? Dia kayaknya nggak senang sama saya. Kan lucu. Ada yang memang kejiwaannya memang lagi fluktuasi. Dibiarin pakai senjata karena dia suka pimpinannya. Kan nggak boleh suka nggak suka. Ini kan orang itu, ya perempuan saja punya 15 hari yang memang lagi kacau banget saat dia menstruasi kan. Benar. Bagus-bagus, bau suaminya dibilang bau kuli. Enak-enak, masaknya garam semua. Ini kan emosi harian kan. Diuji dong. Emang polwan bukan perempuan? Emang polwan nggak menstruasi? Gitu kan. Emang laki-laki nggak deket dengan polwan-polwan itu? Kan mungkin istrinya si polisi ini polwan juga kan. Dipantau dong, harus tahu. Kalau soal polisi masuk penjara, polisi melanggar aturan itu biasa. Biasa itu. Jadi menurut Abang yang paling krusial sekali di kepolisian ini apa sih Bang kasusnya? Yang pertama saat rekrutmen dia menjadi anggota polisi, harus jelas. Tapi kan kemari ke sini sudah mulai serius lah. Saya sempat di Pak Hendro, lalu yang sekarang ini belum dengar juga, tapi memang tegas sekali. Scoring itu langsung diumumkan,
berguguran setiap harinya. Tapi ada satu tapi lagi. Syukur-syukur nanti Kapolda akan tonton lah apa ini. Sejak 2001 saya terlibat di Lampung Police Watch, sejak 2005 saya menjadi ketua Lampung Police, tidak pernah sekalipun SPN atau SDM Polda Lampung itu mengontak saya untuk memantau integritas, bahwa penerimaan Bintara itu betul-betul tidak ada suap dan betul-betul sudah menjalankan aturan secara baik. Saya dengar LSM-nya itu justru tidak capable dan tidak dalam kapasitasnya mengawasi itu. Saya tidak mau sebut namanya karena dia kawan saya juga. Saya nanti sampai hari ini tidak pernah. Padahal satu-satunya yang berhak untuk mengawasi penerimaan Bintara di Lampung ini hanya Lampung Police Watch. Saya diam, saya mau tunggu sampai kapan? Sampai hari ini saya dipanggil tribun baru saya kasih teriak. Ya kan? Moga-moga didengar. Nggak perlu bayaran, nggak perlu seragam, nggak perlu honor. Oh nanti Lampung Police Watch minta satu bangku ini polisinya. Nggak penting bagi saya, nggak penting. Orang saya sudah mau 50 tahun. Emang saya mau jadi polisi? Enggak, anak saya masih SMP, nggak penting. Tapi memang keadilan itu yang perlu diperlihatkan. Iya dong, ya Bang? jangan nanti anak petani nggak bisa, anak orang kaya boleh. Benar. Kan udah jadi rahasia umum, tapi nggak tahu kemari-kemari nggak tahu ya kan? Iya. Lo kalau nggak kaya nggak bisa jadi polisi lo, tahu nggak sekian kabar burung sih. Bahkan kabar burungnya juga nggak sampai di situ Bang. Apa? Sampai iya cakan harga juga kita udah Iya bukan dong. rahasia Kita tahu lagi. kawan harga sekian, sudah siap sekian tapi sekian. Tapi kalau dibilangin nanti dibilang menghina, oh siap-siap Lampung Police sudah ditangkep tuh, UTE itu dia. Iya kan? Ini kan seperti kita mencium satu aroma bau, bisa kita rasa tapi nggak bisa dirawat, namanya suap. Ya, buktinya ada yang ditangkap soal yang ngejoki tuh, ASN kepolisian yang sudah berapa ditangkap kemarin kasusnya kan? Iya. Buktinya itu ada kan? Ada. Untung ditindak. Sebelum-sebelumnya yang tidak lewat dia dijoki lewat laptopnya yang pura-pura dia ngisi, ya kan? Yang itu kan kalau nyanyinya lip sync, dia pura-pura ngisi tapi sudah ada dari luar kan, sudah ditembus IP-nya, sudah ditembus dengan ininya, dikerjain dari luar, dia pura-pura ngisi aja, tapi ketahuan, ya ketahuan dong. Cyber itu ketahuan kok, Iya. dimonitoring kok, penjahat tahu kok, judi sekarang online tahu kok. Kan katanya judi diberantas, tapi masih kok SMS saya masuk, ya kan? Apa sih namanya? Masih nawarin ya Bang ya? Apa namanya itu? Nawarin Aduh, saya nggak tahu istilahnya lagi. itu untuk nambah bikin akun itu ini yang sekarang lagi judi iya, online iya, itu iya, kan. judi online yang lagi boomingnya. Padahal janjinya satuan cyber itu bilang, kita tanya polisi cyber itu gimana patrolinya, apa seperti Sabara muter-muter pakai lampu yang wing-wing begitu. Oh ternyata enggak, katanya dia patrolinya pakai laptop. Oh gitu. Dipantau. Kita lagi ngupload sesuatu yang riskan berbau teroris, kita terus dikejar. Ini SMS-nya massal dibagi kepada kita sampai kita risih nih. Sama dengan gade BPKB itu kan. Ya kan? Kalau nganggur gade aja gitu. Ini sudah sampai dengan judi. Kok kan dipatroliin sih? Rasanya juga polisi dapat kok SMS gila itu. Buktinya data kita kan sehari ini bocor. Berapa juta? 3 juta? Iya. Nik kita yang sudah bocor. Masa nggak ada nik polisi di situ? Masa nggak dapat SMS judi seperti itu? Atau bahkan dari oknumnya sendiri juga yang bermain gitu kan kita nggak pernah tahu. Ya itu yang ada pada akhirnya jadi isu liar Sambo 303 judi. Iya. Ya kan Sambo dibilang bendahara 3. Tahu bendahara 3? Dari situ dari pasal 303. Bukan nomor 3 jadi bendahara di Mabes Polri. Tapi kan lagi-lagi itu isu katanya nggak terbukti. Sudah coba nih sama polisi digeser isunya dengan dibantai seluruh judi se-Indonesia nih. Setiap provinsi judi gedenya ditangkepin. Tetap aja orang fokus dengan Sambo. Tetap saja 15 miliar ibu-ibu habis duit untuk beli kuota ngepoin Sambo per hari. 15 Miliar. Ya, Di 3 Indonesia? Jam, 3 jam sekali. Begitu Joshua mati, diketahui oleh publik, itu 15 miliar omset penyelenggara telekomunikasi total seluruhnya itu dari ibu-ibu belanja kuota 3 jam sehari untuk mantau Sambo dan kawan-kawan. Ya kan? Artinya memang ini kasus yang benar-benar diikuti di seluruh Indonesia ini ya Bang? Iya, akhirnya harus nggak tahu. luput dari perhatian kita. Sekarang polisi mau dipercaya nggak? Nah itu dia. Kalau nggak mau dipercaya terusin aja. Ya kan? Ini soal citra. Soal citra dan juga soal kepercayaan Nggak masyarakat. trust.
Nah Bang, ada juga kan memang yang menyebutkan polisi itu mempunyai sumbu pendek gitu Bang, istilahnya sumbu pendek. Nah itu benar atau gimana sih Bang menurut pandangan Abang? Dia kan kembali kejiwaannya. Oh, udah direnumerasi, sudah dengan segala macam lah. Jadi dikasih gaji gede lah. Gaji gede polisi seberapa besar? Jadi ada satu riset, Mbak. Ada satu petinggi polisi yang hari ini dia bertugas dikaryakan lah di kementerian. Dia bilang begini, saya berpikir polisi itu tidak punya kinerja yang baik. Saya berpikir polisi itu malas kerja. Polisi itu tidak punya nilai pengorbanan. Tapi setelah saya masuk ke dunia pegawai negeri sipil, ternyata lebih buruk, katanya. Kenapa buruk? Polisi itu jelek-jeleknya polisi mau korban loh. Korban kecopetan 200.000 rupiah. Si polisi ini ngejar copetnya habis 500.000 rupiah. Coba, demi menegakkan hukum. Pakai uang dia lo, nggak nunggu uang negara, ya kan? Iya. Artinya polisi ini masih punya rasa pengorbanan, ya kan? Tapi dia berdampak pada apa? Isi dompetnya habis dong. Begitu pulang kan dirinya merengut. Ada arisan, ada kebutuhan, ada SPP anak, ada daftar ulang, ada ngebiayai mertua sakit, berobat. Ini jadi problem. Begitu sampai kantor setumpuk perkara, satu perkara itu 7 bendelnya penggandaan, diserahkan kepada jaksa, dibilang berkas belum lengkap, sampai pening palanya. Begitu oknum jaksanya dilipetin duit, di bawah berkasnya diterima, kan duit lagi. Perkara uang lagi, Uang duit lagi. dibebankan kepada seorang itu. Kita tahu, tanya, ada nggak APBN untuk memberkasan? Ada. Sampai nggak kepada Bintara itu, kepada Kanit, kepada Katim, kepada tukang sidik, penyidik, nyampe nggak uang itu? Coba kita tanya. Saya mau bilang nggak nyampe, dibilang saya nanti menyebarkan berita bohong. Dibilang nyampe, di rumah saya itu bergelas-gelas kopi habis hanya untuk mereka curhat. Iya kan? Apalah bang, lokak ini bang, kacau kalau begini bang, gitu kan. Akhirnya berebut nih, pengen jadi polantas, pengen jadi polisi narkoba, pengen jadi polisi korupsi. Kenapa? Polisi umum udah gak ada duitnya lagi. Karena polisi korupsi bisa mereksain pejabat korupsi, moga-moga dapat duit gede. Polisi narkoba bisa nangkep narkoba, pengguna narkoba rata-rata orang kaya ditangkap bisa ngasih uang gede gitu. Kalau kayak gitu orientasinya ke uang, artinya masyarakat ini perlu percaya sama siapa nih Bang ya? Kalau orientasinya lagi-lagi ke uang. Ya gini aja lah, kalau kita boleh lihat di mana-mana tuh dari mulai polsek sampai dengan polda siap melayani. Siap melayani. Ya, coba ke polda, 2 kilometer dari polda parkirnya. Apa yang mau dilayani? Itu parkiran untuk kita. Tapi habis untuk semua polisi. Minta lagi tuh pohon Ambon ditebangin tuh, untung teman-teman Walhi nggak ribut. Itu berapa ratus tahun usia pohon Ambon ditebang hanya untuk parkiran polisi, bukan untuk kita. Kalau kita langsung datang propos piket itu, Pak jangan di situ, itu punya perwira untuk ini. Lu ngelayanin siapa lu? Coba ke Polda hari ini, di mana parkirnya? Di ITERA kan? Dari situ aja udah nggak punya will bahwa mereka itu bohong besar siap melayani. Itu bohong. Mana? Ayo mana? Dari segi parkirannya dari mana? Coba main ke Polresta tuh, segede gitu tuh, bangunan baru dengan halamannya di aspal luar biasa sip, dengan garis kuning, garis merah, tulisannya kasat ini, kasat itu, kasat itu. Nggak ada untuk kita. Kamu parkir di mana? Di Begadang. Kamu parkir di mana? Di SMA 2. Untuk siapa sih mereka ada? Kenapa polisi hari ini banyak kecabangannya? Karena kita. Oh ada masalah anak dan perempuan, ada namanya unit perempuan anak, perlindungan perempuan dan PPA. Iya kan? Oh dia butuh keterangan ini, keterangan kelakuan baik SKCK, dia ada Intel. Oh ada polantas ini dia butuh SIM, ada lagi begini. Kalau mereka bilang kan ada yang apa ya, head speed lah, sedikit nggak suka sama polisi. Polisi ini banyak banget ya belanjanya, APBN-nya begini, ya wajar dong. Sebanyak problem di masyarakat, sebanyak itu pula polisi punya kecabangannya. Sebanyak aturan yang menaungi, sebanyak itu juga polisi buat. Ya kan? Soal anak, perempuan, kekerasan rumah tangga dia buat sendiri lagi. Ini ada PAM-OPID, objek vital negara. Apakah dia Telkom, Pertamina, kereta api, kan dia ada pengaman objek vital negara, dia punya lagi direkturnya, dia punya lagi satuannya.
Pokoknya hal-hal yang menjangkau tentang masyarakat, terkait keamanan masyarakat, mereka buat. Kalau belum ada, dibuat aturannya. Setelah aturan terbit, dibuat pejabatnya, dibuat anggarannya. Wajar kalau politisi punya seperti itu. Tapi kewajaran itu harus berdampak nilai kepuasan yang meningkat pada masyarakat. Harus terlihat dari angka statistik yang masyarakat puas pada mereka, percaya. Hari ini kan semuanya nol semua. Ya kan? Pesawat yang dibawa oleh Pak Sigit ini, yang bernama Polri ini kemarin hampir jatuh di tengah penerbangannya, dia lakukan pendaratan darurat. Ya kan hancur kepercayaannya, penumpang kan panik nih. Kita semua kan panik lihat Sambo, begini amat sih gitu kan. Dia melakukan pendaratan darurat, dia perbaiki mesinnya. Pahami oleh semua anggota polisi hari ini bahwa Pak Sigit itu jadi pilot, lagi mau take off nih, mau take off kembali atau sudah take off. Saat di masa riskan dia take off itu, kita jadi penumpangnya lagi. Kita ini pernah panik hampir jatuh pesawat itu. Tolong kembalikan kepercayaan itu. Jangan terlalu banyak gerakan. Kalau kiri bergerak sayapnya nanti jatuh ini. Iya benar. Pak Sigit ini dengan penuh konsentrasi berusaha menerbangkan pesawat itu dengan nyaman yang isinya penumpangnya adalah kita masyarakat Indonesia. Bikin kami percaya dong kalau pesawat itu bisa terbang lagi. Ya kan? Kita ini lagi takut nih. Memang sudah lama juga sih kekhawatiran dari masyarakat ke anggota Polri ini dan dong. kepercayaannya udah pudar gitu. Ya kalau mereka kata Mbak sumbu pendek, emosional, jangan. Polantas itu punya problem sendiri. Apakah beda perlakuan kesehatannya pada mereka? Kan disamakan. Kenapa nggak ditambah insentif kesehatannya? Kenapa? Mereka menghirup gas buang. Gas buang itu menghasilkan orang yang emosional, berpikir pendek, di tengah matahari yang memukul kepala mereka dengan keras. Gaji mereka nggak beda, insentif mereka nggak beda, tunjangan kesehatan mereka nggak beda dengan yang di kantor. Kenapa nggak dibedakan? Sehingga mereka nggak berpikir maaf oknum yang untuk meres sopir, nilang ngawur, suka nggak suka. Anak naik motor kupingnya ditempelin ke knalpot itu HAM nggak boleh. Mau sita aja knalpot yang nggak spek itu nggak apa-apa, tapi jangan gitu-gitu dong kupingnya. Kan nggak ada. Ditabok, ditendang, disepak. Emang ada SOP menindak dengan cara ditendang, ditampar? Nggak ada, tangkep aja kok. Cukup dengan surat tilang. Kan nggak ada standar operating prosedurnya untuk ditabok. Artinya memang kembali lagi ke terkaitan dengan psikologis itu ya, Pak? Iya, Polantas itu kan tiap hari ngirup gas buang tuh, Mbak. Kebayang nggak tuh kalau ibarat wajah mereka tuh mukanya dipasang di knalpot mobil itu. Udah engap banget mungkin Bang mati ya. Lama-lama. Lu sekarang gini aja, buka topi Polantas yang lebih 1 tahun, buka coba, rambutnya aja habis Mbak. Mukanya nggak ada yang beres meskipun facial tiap hari, nggak tahu kalau kasatnya ya. Kalau kasatnya pasti dong. Oh, di lapangan nggak tahu. Iya dong, bersih dong ya. Coba yang di lapangan, nggak karu-karuan Mbak mukanya, hitam, jelaga semua segala macam. Adakah? Nggak usah jauh-jauh, kita minta tunjangan kesehatannya aja. Atau perlakuan khusus, seperti pilot mau terbang di check up dong. Seminggu sekali kayak detak jantungnya, darahnya, apanya tah, terserah tah. Atau diberikan antioksidan tah. Kan nggak ada. Jadi wajar kalau sama sopir, oi marah gitu wajar. Karena gas buang loh. Kita yang naik motor di kemacetan aja ngeliat orang di sebelah kita kesel kok. Padahal naik metik nih, nggak tiap hari. Jadi menurut Abang, anggota Polri ini memang perlu untuk adanya tes psikologi lagi secara rutin. Iya dong. Pengawasan regulasi harian baru tentang senjata. Iya, iya dong. Nah kalau terkait untuk yang di Lampung Tengah kemarin kan itu langsung ditangkap ya Aibda RS sebagai pelakunya tuh Bang ya. Cepet gitu maksudnya dari Polda Lampung. Nggak cepet. Nggak cepet Bang? Orang dia yang telepon kok. Dia kan telepon sama kanitnya di Polres, saya nembak si A gitu. Oh gitu. Oh enggak. Jadi menurut ya fair Abang dong, gimana harus tuh? fair dong. Prosesnya kan dia telepon, dia laporan Prosesnya gimana tuh Bang? Dia pulang, dia telepon pimpinannya, saya nembak katanya, baru dijemput. Oh gitu. Ya kan beritamu begitu. Ya, bukan sigap dong, biasa aja. Biasa aja itu mah. Jadi memang itu sikap yang memang Ya harus. namanya orang sudah telepon dan ngabarin kan tinggal jemput. Bukan karena pencarian, bukan dengan kecepatan, bukan. Biasa aja, kita mah apa adanya, jadi kita bukan ngejek, bukan. Seperti hanya Lampung Pos ditanya, itu di posisi sini narkoba nangkep 8 ton ganja. Biasa aja. Abang nggak mau kasih apresiasi? Oh biasa aja. Mereka digaji, diberikan fasilitas, diberikan senjata api, punya anggota, punya kendaraan, punya tahanan, punya tunjangan. Untuk itu
Gitu. Kalau Linmas nangkep ganja 8 ton baru saya kasih apresiasi. Linmas yang nunggu TPS itu nangkep ganja hansip baru, atau Satpam Tribun menangkap 7 kilo sabu, kita apresiasi malah. Kalau umurnya masih muda kita tawarin jadi polisi malah. Tapi kalau polisi narkoba nangkep narkoba, lu hebatnya di mana? Wartawan bikin berita, terus hebatmu di mana? Ya memang kewajiban. Memang udah kewajiban dan pekerjaan. Iya dong, bukan nampung polisi buat pelit dengan reward, bukan. Nah, Kapolda melalui Britpropam nih Bang. Ini kan mau melakukan sidang kode etik. Menurut Abang hukuman yang pantas itu apa? Sama siapa? Ya pecat lah. Gimana? Pecat lah. Dipecat. Ya nggak ada lain lah dipecat. Karena pidananya sudah jelas kok. Ya kan? Ya kalau Lampung Polisi juga melihatnya bahwa kenapa nggak dilapis 338 jadi 340? Kan dia dibilang menghilangkan nyawa orang lain. Ya kan? Kenapa nggak dipasang 340 pembunuhan berencana? Karena problem dia dengan almarhum ini kan sudah lama. Ya kan? Sudah lama. Artinya memang udah lama mendendam juga deh. Nah, tapi ini termasuk direncanakan nggak sih Bang? Nah kan itu harus digali, kenapa nggak dipasang 340, 338 dong, seperti Sambo. Sambo itu 340, 338. Lolos perencanaannya, membunuh orangnya 338. Ya kan? Atau mungkin dari perkiraan kepolisiannya ini karena mendadak emosional. Ya nggak bisa kan digali dulu, kan dia punya kan, dia bilang SMS online-nya, kredit online-nya nggak bayar kan. Berarti kan sudah lama dia nih, dongkolnya sudah lama, ya kan? Dia tadinya mau pulang nengokin istrinya bisa belok dulu kan, terbesit dipikirnya untuk membunuh kan. 338 itu kalau saya berhadapan dengan Mbak ngobrol-ngobrol tiba-tiba saya tembak. Emosi sesaat, dari kita ketawa-ketawa terus tiba-tiba saya tersinggung saya tembak, itu 338. Kalau dia ditelepon istrinya karena dia sakit, lewat depan rumah almarhum dia berhenti dulu dia tembak. Ya kan? Jadi memang menurut Abang perlu diselidiki lagi ya Bang? Ya digali dong dari BAP, jangan cepat-cepat pasang itu, dilapis 2 dulu dong. Atau takut saat nanti dieksekusi mati, ini viral lagi nih. Akhirnya si RS hasil keputusan Mahkamah Agung tetap menjadikan dia hukum mati gitu kan. Terus rame lagi gitu. Takut viral 2 kali. Jangan dong. Ini keadilan, karena hukum itu bukan hanya untuk almarhum dan keluarganya, untuk saya juga, untuk Anda juga, untuk Mbak juga. Iya, benar. Hukum itu harus adil untuk bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka kita berhak ribut kok. Gitu. Bukan hanya korban, keluarga korban, mertua korban, anak korban nggak penting itu. Kita semua harus merasakan itu, bahwa itu adil. Pun juga Sambo, pun juga hari ini istrinya kan, kenapa nggak ditahan? Itu kan kita merasa tidak adil. Ya kan? Kalau istri dari pelaku juga nggak ditahan? Si Sambo? Bukan, yang di Lampung Tengah? Oh enggak kan dia. Kalau menurut Abang itu perlu atau enggak diselidiki? Enggak. Enggak. Karena memang mungkin nggak berkaitan? Jadi kan hanya telepon dia, kabar dia sakit, minta suaminya pulang kan. Tapi kan isu dari situ katanya memang terkait, ada kaitannya juga dengan arisan? Ya itu yang perlu digali kan, itu yang perlu digali. Itu bergali problemnya kenapa, kan bisa jadi saksi istrinya. Ini dia bisa, ya tapi memang kalau mau pendek ceritanya pembunuhan itu nggak perlu cari motifnya. Ada orang mati yang ngebunuhnya ngakui, selesai. Kayak kasus Sambo ini ngapain aja kita panjangin ceritanya? Karena pembunuhan itu ada yang dicabut nyawanya, ada yang mati, ada yang mengaku ditembak, dan ada yang menyaksikan dia membunuh, selesai. Sama kayak Lampung Tengah. Kalau mau di-close aja nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi kalau menurut Abang, kasus Ferdy Sambo dan Brigadir J ini kan sudah divonis nih Bang, hukuman mati atau paling 20 tahun lah Bang ya. Nah, kalau bukan divonis, sudah dipasang 340. Ya sudah. Nah, kalau di Lampung Tengah ini sendiri, kejadian di Lampung Tengah ini yang relevannya dihukum mati juga? Dia merencanakan nggak? Ya kan? Kan harus digali dalam BAP-nya, pemeriksaan harus digali dengan baik. Itu kan baru 1 hari sudah dipasang 338. Sudah berapa jam dia di BAP? Kan baru 2 jam. Ya kan? Baru 2 jam dia di BAP, kan belum dalam. Ya kan? Saya minta sama jaksanya nanti saat SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan diterbitkan oleh jaksa, saya minta jaksa untuk pasang 1 lagi 340 pembunuhan berencana. Harus dipasang itu. Kenapa ini problem? Kenapa harus takut?
dengan menghukum mati seorang oknum polisi kan, daripada dia jadi masalah nanti. Benar. Ya kan, kalau dia psikopat ternyata. Nah itu juga tuh. Ya kan gitu, 15 tahun, potong 8 tahun bebas. Usianya baru 35 tahun. Berarti dia bebas umur 43 tahun. Masih sehat. Kalau psikopat gimana? Jadi memang mental dan psikologis itu perlu banget Ya untuk jelas diselidikin tuh. lagi ya Bang? Iya, Mbak aja kerja di sini kan pakai psikologis. Iya. Kenapa? Yang dituntut pertama mampu bekerja sama dulu. Sepinter apapun kita, ternyata kalau ego nggak bakal diterima oleh perusahaan. Catatan di bawahnya tidak mampu bekerja sama. Itu dulu. Dia harus bisa berkolaborasi. Kenapa? Ini perusahaan kan bukan dia sendiri yang bekerja. Polisi juga begitu. Ngaku aja lah. Polantas mikirin lantas, Intel mikirin Intel. Hari ini ego, nggak ada spirit corp, nggak ada. Kalau nggak percaya, yuk besok kita survei lah, yuk. Iya kan? Atau kita prank polisi, yuk. Ngeprank kayak mana tuh Bang? Ya kita prank aja, kejar-kejaran sama buser, lantas nggak ikutan nggak? Jadi menurut Abang dalam satu kesatuan polisi ini masih kurang Rusak. rasanya. Sudah hancur, udah nggak ada. Jadi menurut Abang gimana sih Bang cara biar kita nih masyarakat bisa percaya lagi gitu? Iya, orang kantor aja punya outbound kok. Kan dibawa pelesiran, bagian redaksi sama bagian percetakan, bagian sirkulasi digabung, main tarik tambang, main apa. Kenapa nggak ada pendidikan 1 minggu? Kenapa nggak ada pendidikan setengah bulan? Kenapa nggak ada akhir pekan? Kan ada gathering sih. Jadi menurut Abang secara ringkasnya perlu pendekatan lagi Ya secara yang ada anggota kan ini. kelompok aja, unit sekian reserse narkoba, bukan satu satuan juga, dipimpin oleh kanitnya, makan siang bareng guys, nyanyi bareng di karaoke. Ini tidak mengkolaborasi, harusnya kan di switching. Terus Mbak pernah lihat ada anggota polisi yang dari dia dinas sampai mati di polsek? Nggak pernah tour of duty-nya nggak pernah kan? Nggak pernah. Di situ aja saya lihat, ini kan zaman saya SMP dia jadi polisi, udah tua itu di polsek itu. Ini bapaknya kan masih di situ. Kalau dia jahat, dia tahu sudah titik lemah masyarakat untuk dia peras. Gitu kan. Kalau dia akan melindungi judi, sudah tahu dia bandar judi. Kenapa? Udah bercokol di situ. Alasannya dia paham penjahat, nggak penting. Baru atau lama polisi itu soal kejahatan dia harus tahu. Orang dididik kok. Reserse itu kan dibikin dikasih baret merah, itu dididik untuk cara mengungkap kejahatan. Kenapa harus dia bercokol di situ? Katanya kalau dia di situ kanit lagi di situ. Kenapa? Karena dia sudah paham dengan wilayah itu. Nggak penting kok jadi kayak geng-gengan tukang parkir sih, ya kan? Untuk apa dididik? Kalau pada akhirnya hanya untuk geng-gengan seperti itu. Ya Mbak lihat aja lah. Artinya pendekatan secara anggota semua Polri. Selain itu apa lagi Bang? Yang ada spirit korp polisi itu adalah di lettingnya. Ya kan? Kalau anggota lettingnya melanggar, dilindungin. Yang dilindungin Sambo apa? 94, 93, ya kan? 91 itu geng-gengan seperti itu. Klik namanya, patron kalau istilah politiknya. Kalau ikut geng Sambo nanti begini, gue mudah jadi jenderal, gue mudah jadi kombes. Nggak bisa. Ini Sambo darah birunya gitu kan. Kan adanya itu. Begitu kita tanya, Bang, lo kok nggak ngurus jadi dir Bang? Kita ini apa alasan? Gitu. Kita ini polisi rakyat jelata, saudara jenderal nggak punya. Banyak anggota polisi itu yang di rumah saya sambil ngopi itu patah arang. Kenapa lo nggak ngurus perwira? Wih Bang, dari mana duit? Bener sih lo? Bener Bang. Oh Bang, nggak cukup segini Bang. Masih ada? Ya tanya aja main curhat itu sama saya. Curhat loh. Malah nanya loh, Bang, abang punya nggak jalur Bang? Ya saya sudah punya duit sih Bang, tapi yang kira-kira pasti lulus. Coba. Dikira Lampung Polsut ini takut gitu Kapolda sama saya, kepala Biro SDM takut sama saya. Dikira link saya ini udah kemana-mana, enggak. Kita hanya cinta polisi, kita awasi, kita watching, kita pantau polisi itu. Untuk apa? Untuk tetap lurus, untuk menjamin bahwa kita ini tetap aman. Ya kan? Nah, kita ada berita lagi nih Bang ya, terkait dengan Kapolda kita yang mencopot Kapolsek
Uwai Pangubuan. Mm-mm. Menurut abang itu gimana? AKP Mansur. Menurut pendapat abang gimana? Ya jangan hanya dia dong. Hmm? Jangan hanya dia dong. Yang nembak ini kan propam. Kan satu klik di atas dong tanggung jawab. Oke, polseknya bener, tapi kan dia punya kanit propam. Jadi menurut Di abang Polres. harus Iya kan anggota melanggar satu klik di atas dia harus bertanggung jawab. Iya kanit propam yang di Polres juga dicopot dong. Bila perlu kabit propam dikasih sanksi dong. Jangan cuman santai bisa meriksain polisi. Kan propos ini kan polisinya polisi. Rata-rata yang direkrut siapa? Yang galak, yang berani, besar tinggi, sangar, ya kan? Kenapa yang mau diperiksa ini polisi sama dia? Ya itu akibatnya. Karena cuma standarnya besar tinggi, galak, berani. Ya nembak kawan akhirnya, ya kan? karena keberanian itu tadi. Iya, harus dievaluasi juga kabit propam ini, harus dievaluasi juga kabit propamnya dong. Jangan cuma santai, ya kan? Saya dengar semua kok. Kita mau cerita apa, ya kan? Atau kita close kamera ini, ya kan? Nanti di belakang kamera boleh dong kita cerita. Kita akan cerita banyak hal lucu, ya kan? Tentang polisi. Ada kombes bisa nyuruh anggotanya beli nasi satu bungkus. Ajudannya itu, dia beli makan di depan ajudannya melayani dia. Makan siang. Nyata. Kerjanya tiap hari motong uang makan anggotanya. Lapor sama saya anggotanya. Bang kami piket sama piketnya ini bang. Piketnya ini minum jus bang. Kami minum air putih. Memang kenapa lu? Ya dipotong uang makan piket kami. Saya nggak perlu sebut, nanti dia marah-marah sama yang lapor kan. Bisa gitu beli nasi, makan siang sendirian, ditonton sama ajudannya. Ini terjadi, ini up to date loh. Up to date kan, ironis nggak? Ada gitu kombes pelit. Ya kan? Boro-boro mau nambah intensif ya bang ya. Ini kalau 2 jam lagi kan sampai dapurnya saya bongkar. Waduh. Kenapa? Mereka taunya ya hanya bisa curhat dengan nampung polisi. Saya biasa kok terima AKBP, terima kompol di rumah itu pakai sendal jepit. Kita kasih posisi istimewa, mereka nggak mau. Jangan bang. Kami ini mau curhat dengan abang, bawa rokok, bawa roti, ngomong gimana. Artinya memang kalau Ya galau. oknum yang memang mengerti dari Lampung Police Watch ini, mereka pasti akan tahu. Ya, Lu Bang, saya ya? banyak tahu juga polisi, siapa kelakuan polisi kayak mana polisi juga dari mereka. Bang tahu nggak si ini ngilangin senjata? Bang tahu nggak si ini ngelepas penjahat narkoba? Ya. Sebab pertamanya apa? Begitu uang suap tersangka narkoba ini tidak adil dibagi, dia lapor sama saya. Lu kebagian? Gue cuma kebagian 1 juta bang. Emang 86-nya berapa? Dikasihnya uang berapa? 0,5 miliar bang. Masya Allah. Ekspektasimu berapa? Ya kalau saya mau wajarnya dapat cepet bang kami. Kan dia dapat 500 juta. Begitu kita telepon gelagapan ke rumah. Kasatnya ke rumah, tolonglah bang begini kan gak untuk saya semua, untuk si ini. Dia mulai apologinya kan. Ya. Terus saya takut untuk nelpon dia, enggak. Itu tanda cinta saya, lu jangan kelabasan dong. Lu boleh lah cari duit, tapi jangan gitu amat dong. Ini orang ngerusak generasi loh. Dia ini bandar narkoba. Kenapa lu lepas? Kenapa lu bebasin? Hanya dikasih duit, jangan nanti dia ngerusak lagi. Kenapa? Kamu belum merasa aja kalau anakmu masih TK. Coba kalau anakmu sudah SMA dan korbannya dia, nangis kamu, ya kan? Benar. Kenapa? Karena kasat-kasatnya anaknya masih SMP, masih SD, dia nggak ngerasa. Tapi kalau anak sudah jadi korban, ditelepon sama anggotanya, kamu ke kantor saya nih, kenapa? Anak kamu, baru dia nangis. Kan harus kita pikirin ini. Jangan hanya soal berpikir seperti itu. Ya sadarlah, kita ngeliat bangsa ini bukan cuma punya kita kok. Ya polisi melayani, tapi minta layani. Ya kalau ke rumah saya kasih gelas kaleng kok. Loh, itu ujian mental bagi saya. Kamu adalah pelayan saya atau kamu mau saya layani? Saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, ini suasananya bengkel, saya kasihnya gelas kaleng ya Pak, cangkir kaleng. Oh nggak apa-apa, isinya yang penting kopi. Saya kangen kok sama abang. Bagi yang kangen, bagi yang nggak kangen sama saya, jengah dia. Saya kan gelas cangkir, saya ini kan AKBP, saya kan ini. Itu tadi, mereka sipil yang berpikirnya militer. Tandanya apa? Pangkatnya banyak, makin banyak uniformnya, dan hari-hari dipanggil komandan. Kan sudah sepakat. Polisi sejak 98 melepaskan diri dari militer. Berarti mereka mensipilkan dirinya. Tapi hari ini sekelas kadit aja, izin dan komandan. Berarti kan komando. Kenapa nggak izin Pak, izin Bang?
izin pimpinan kan. Coba wartawan aja ikut, komandan, mau tanya komandan. Tambah gede kepalanya polisi itu dipegang komandan. Di mana komandonya? Nggak ada. Brimob itu bukan komando, bukan. Mereka bagian dari polisi kok. Kenapa sibuk dan komandan gitu kan? Kita tes, kita panggil komandan, respect banget tuh. Izin dan tanya, respect banget. Coba Pak, gitu, biasa aja dia. Karena ada Pak sopir, ada nggak mau disamaratakan. Itu aja mereka ngerasa kasta tertinggi, ya kan? Itu tadi juga berarti mereka juga nggak stabil dari sisi kejiwaan. Bukan saya nggak ketemu polisi baik, banyak polisi yang low profile banyak, yang prestasinya banyak tapi begitu tanya, Pak ini amanah Pak, Pak kenapa nggak ngurus begini Pak? Pak nggak berani Pak begitu. Saya dididik sama orang tua saya nggak, saya masuk polisi juga tidak dengan suap Pak. Terus ya hidupnya nerima aja Pak. Kalau yang namanya maha kuasa, yang namanya Allah belum takdirkan kita untuk jadi kombes ya mau diapain Pak, nggak penting duit, udahlah kita sabar, banyak doa aja Pak. Gitu. Banyak kok, saya banyak. Artinya masih banyak juga polisi yang baik. Sahabat saya banyak, bukan lagi teman, sahabat. Saya nggak punya uang dia kirim, saya punya uang saya kirim dia, saya punya hadiah, banyak itu sahabat. Yang curhat panjang, saya tanya kamu kesamber soal Sambo Efek, alhamdulillah nggak gua. Kenapa? Saat itu gue ditugaskan ke sini. Terus kalau lo masih di situ gimana? Pasti apes gua. Tapi Allah menempatkan saya tempat yang pasti baik. Saya ditugaskan keluar kota untuk nangkap tersangka. Selamatlah dia dari Sambo Efek. Ya. Tapi itu orang-orang baik, yang gesturnya biasa aja lah. Yang gak juga bersyukur dengan Sambo, gak juga laju ikut-ikutan pengen ganti gengnya Sambo, biasa aja. Datar gitu. Datar, ya. Mengikuti alur mungkin orang-orang seperti itu. Nah, Lampung ini problemnya begini, penegak hukum di Lampung ini, saya berharap besar dengan Pak Ahmad ya, dengan Pak Kapolda yang baru ini, untuk berubah wajah polisi Lampung ini. Kenapa? Lampung ini secara geografis itu ada di bibir Jakarta. Bukan lagi di pinggir, di bibirnya. Lampung ini bibirnya Jakarta. Di Jakarta banyak orang pintar, tapi banyak penegak hukum di Lampung berpikir bahwa kita ini bodoh semua. Ya kan? Kenapa bisa gitu? Ya buktinya kan banyak yang dikangkangi. Penegakan hukumnya nggak adil. Seberapa banyak perkara korupsi yang diungkap oleh Polda Lampung hari ini? Seberapa banyak? Kalau diperiksa banyak, tapi nggak ada ending. Ya kan? Kosmetik Cina yang mengandung apa namanya? Apa itu? 3 puso di Kedemayan ditangkap. Wah, saat itu diekspos. Dalam prosesnya nggak ada. Sampai di mana? Anggota polisi yang menyuduri istri temannya di Waikanan. Diceritakan? Enggak. Berapa dinas di Provinsi Lampung diperiksa? Periksaan ketiga sekian, 21 orang sekian, ya kan? Kadisnya santai aja. Perkaranya nggak ada. Bukan hal yang menjadi rahasia. Di gudang soal pengadaan APD, soal begini, APD yang nggak dibagi, sudah jadi kerupuk APD-nya. Itu bukan bukti. Kan cukup dengan 2 alat bukti, keterangan saksi, jadi tersangka dong. Udah 3 bulan. Enggak. Ya kan? Oke Bang, kalau himbauan dari Abang untuk kepolisian nih Bang, itu seperti apa himbauannya? Ya perbaiki. Dan juga harapan. Hari ini kalau istilah orang pintar itu begini, sejahat-jahat polisi, ada ribuan polisi jahat, gitu kan? Itu belum fatal. Akan lebih fatal 1 malam tidak ada polisi sama sekali. Artinya kita masih butuh polisi, sejahat apapun, segila apapun polisi. Tapi jangan gitu-gitu amat. Jangan karena ada istilah seperti itu, ya kan? Terus mereka bangga diri, enggak. Ini bagian dari penyemangat bahwa kami butuh polisi, bahwa kita masyarakat butuh polisi. Kenapa? Ribuan polisi jahat itu masih lebih baik daripada 1 malam tidak ada polisi. Karena pasti semua penjahat akan keluar, gitu kan? Tetapi ini diperbaiki. Kenapa? Nggak usah lah terlalu klasik lah kalau gue bilang, lu gaji kan dari pajak gua begini-begini, kepanjangan gitu, nggak usah lah. Kemana lagi kalau kita mau menyandarkan keamanan, mau menyandarkan diri, merasa nyaman, merasa tenang itu, kemana kalau bukan kepada polisi? Itu dulu.
kita tidak adil, kita dienaya, harta kita dirampas, keamanan kita terganggu, kenyamanan kita terganggu, lalu lintas segala macam. Itu yang sempurna lah pelayannya. Kita untuk dia sempurna dengan cara apa? Diperbaiki semua sistem ini. Mau tapi syaratnya, will. Kalau nggak mau repot. Hari ini maunya baru pada Kapolda yang memegang Hugeng Award itu. Ke bawahnya saya belum lihat. Saya belum lihat. Dia bilang dia akan tegakkan korupsi. Di bawahnya masih kucing-kucingan. Saya tahu kok komunikasinya. Oh, saya bukan nggak mau terima ini upeti dari dinas ini nih. Tapi saya belum bisa baca Kapolda ini arahnya kemana. Kata si bapak pejabat di tengah ini. Di level middle ini. Sabar ya. Gue lagi pelajarin nih. Pak Kapolda ini maunya apa gitu kan. Kapolda maunya tegakkan hukum kok. Orang dia mantan penyidik di KPK. Maunya apa lagi dong, penjarain. Tapi kan nggak bisa dengan Kapolda yang mau sendiri pemegang Hugeng Award ini. Nggak bisa. Emang dia bisa meriksa? Emang dia bisa menjarain? Kan nggak bisa, dia butuh anak buah. Anak buahnya sudah diawasi dengan baik belum? Ya kan? Tapi kalau kita mau ngomong begini, ini untung ada Tribun yang bisa menyuarakan. Menembus pintu Kapolda sampai di ruangannya itu. Ya kan? Berapa pintu protokol yang harus kita tembus? Seterbuka itu polisi, maka di poin terakhir ketika pers di saya kemarin bilang, polisi harus membuka diri kepada masyarakat. Kenapa nggak bikin 3 bulan sekali FGD, Focus Group Discussion, semua lembaga dipanggil. Saya ini mesti ngapain sih? Coba gitu. Ada? Nggak ada. Wartawan yang nggak pernah kita diminta kritisi. Coba kita dengar di balik beritamu itu soal polisi yang nggak pernah kamu tulis apa sih, Dek? Ada gitu? Pernah dilakukan oleh Pak Pandra? Nggak pernah. Yang ada telepon, beritamu yang bener dong, jangan kasar begitu dong, ngancam. Padahal wartawan ini adalah malaikat penghabar fakta. Apa adanya, kalau mayat itu telentang, di wartawan pasti akan tulis telentang, bukan tengkurap kok. Kenapa mesti diancam dengan pemberitaannya? Kamu yang memperbaiki diri kalau tulisan wartawan itu begitu pedas. Tambahin gula dong pekerjaanmu itu sehingga manis tulisannya. Kenapa harus nanti uang liputanmu, uang kerjasamamu, uang iklanmu, ya kan? Kalau ngancam mengapa jadi polisi, jadi preman aja? Benar. Iya kan? Oke Bang Sani, terima kasih banyak. Ya, Bang Sani, kita nggak terima kerasa kasih. banget nih udah 1 jam nemenin Tribuners di rumah ya kan, karena memang topik dan juga pembicaraan kita hari ini tuh eksklusif sekali Tribuners dan masih hangat-hangatnya ya Bang. Ya. Mudah-mudahan harapan dan juga dari Bang Sani bisa menjadi masukan untuk seluruh anggota kepolisian, baik itu oknum maupun yang berkaitan. Dan di sini juga harapannya kedepannya bisa terus memperbaiki diri. Ya, gitu. buka diri lah. Buka diri. Bukan diri, tapi membuka diri. membuka diri juga untuk ya. saran Bang, ya? kritik dari masyarakat. Oke, jadi lebih bisa menerima saran dan kritik dan membuka diri tadi. Ya. Bang Sani, terima kasih banyak Sama-sama. selaku dari Lampu Police Watch sudah mampir ke Tribun Lampung Ya. untuk bersuara dan juga kita bercerita malam hari ini. Ya, terima kasih. Rasanya masih banyak sekali yang harus kita ceritakan ya Ya, Bang di luar kamera next lah, ini. next time. Moga-moga bukan kasus yang ekstrim untuk kita bahas. Benar. Prestasi yang kita bahas. Prestasi yang kita Siap. bahas. Siap. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan hari ini. Saya juga berterima kasih untuk Bang Sani. Dan kita akan bertemu lagi di Bincang Politik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.